aku. Hah? Kelewatan kau, Mas. Apa sih, Tom? Hah? Tiba-tiba datang nuduh-nuduh kayak gitu. Apa buktinya kalau aku ganggu istri kamu? Jangan bohong. Rani udah cerita semuanya. Terus lu percaya? Lu lebih percaya istri lu atau bukan lu? Stop. Apaan sih? Hah? Apa yang kalian ributkan? Apa yang diributkan? Ini Bu, Mas Irwan sudah ngelecehin Rani. Oh gitu, Bu. Fitnah. Mana pernah aku kayak gitu? Bu, tadi aku nggak sengaja, Bu. Dan aku juga nggak lihat kalau ada Rani di sini. Orang Irwan lagi main HP. Nggak sengaja nyenggol bagian belakangnya Rani, lalu Rani mungkin mikirnya aku nyenggol sengaja, Bu. Ibu lebih percaya kakak kamu. Istri kamu itu tukang bohong, tau nggak? Nggak gitu, Bu. Nggak gitu. Dia betul-betul habis sentuh aku. Dia sengaja, Bu. Apa yang aku sengaja? Aku nggak nyentuh kamu. Aku nggak kelihatan kalau ada kamu di situ kok. Soal kamu nyentuh pundak istri aku, Mas Pindahan. Mau nyangkal apa? Tommy. Itu aku cuma lagi kayak nyapa teman aja. Ya mungkin Rani aja yang mikirnya lebih, Bu. Ibu percaya kan? Rani itu kegeeran, Bu. Sudah jelas kan sekarang. Yang gegatalan itu istri kamu. Ibu itu setiap hari di rumah loh. Jadi ibu tahu kelakuan kakak kamu itu seperti apa. Itu adik gua. Pikir loh, masa gua ngelecehin adik ipar gua sendiri? Mending gua cari di luar sana yang lebih daripada adik ipar gua. Kamu ingat ya? Sebelum kamu menikah, kamu pernah nggak dengar kakak kamu melecehkan perempuan di luar sana? Kamu pernah dengar nggak kakak kamu itu kegatelan ganggu-ganggu perempuan? Enggak kan? Hah? Ini istri kamu yang kegatelan, istri kamu yang sudah godain kakak kamu. Bu, aku nggak mungkin ngelakuin itu, Bu. Nggak mungkin. Diam! Ini semua gara-gara kamu. Anak aku ribut juga gara-gara kamu. Kamu inget ya? Kamu itu udah menikah 3 kali dan kamu jadi janda 3 kali. Itu karena apa? Karena ulah kamu sendiri, karena kamu itu kegatelan. Udah, Ibu. Bagaimana tanggapan suami kamu, Mbak, ketika dia melihat kamu dipojokkan seperti itu? Ya suami saya dia merasa serba salah Mbak, karena satu sisi saya istrinya tapi dia juga harus ngejaga perasaan ibunya Mbak. Iya, Mbak. Tapi ini kan sudah masuk ke ranah pelecehan, Mbak. Masa iya suami kamu akan membiarkan hal seperti itu tanpa kepastian? Gimana lagi Mbak? Saya juga nggak punya bukti Mbak. Iya, Mbak. Tapi ini kan suami kamu. Seharusnya suami dan istri itu saling percaya, saling mendukung, saling menjaga. Iya Mbak, saya tahu saya memang istrinya. Tapi dia juga harus jaga perasaan ibunya kan Mbak. Oke, saya paham. Mungkin saat itu dia tentu harus jaga perasaan ibunya. Tapi saat kalian berdua, Mbak, kamu menceritakan, mencurahkan isi hati kamu. Apa tanggapan suami kamu? Suami saya malah nyuruh saya untuk menerima kesalahpahaman kata dia itu Mbak. Saya mau gimana lagi Mbak? Padahal kamu sudah dilecehkan sama kakaknya suami kamu. Saya mau bagaimana lagi Mbak? Kakak ipar saya itu, dia jago banget Mbak dramanya. Padahal kamu mengira saat itu kamu bisa mendapat pembelaan dari suami kamu. Iya Mbak, saya kira juga begitu awalnya. Itulah Mbak yang bikin saya itu makin makan hati tinggal di rumah itu Mbak. Mertua saya makin hari makin ketus saja Mbak sama saya. Jadi mertua kamu jadi seperti membenci kamu dong, Mbak. Ya begitulah Mbak. Dan ipar kamu gimana? Apakah dia masih berani nyoba-nyoba? Siang itu saya harus di rumah bersama dengan ipar saya itu. Mertua saya lagi nggak ada di rumah. Bu, Ibu mau pergi ya? Biar Rani temenin ya? Gak usah. Ibu tuh mau arisan, ngapain sih ikut-ikut segala? Gak apa-apa. Nanti Rani tunggu di luar juga gak apa-apa kok. Gak usah, Rani. Kalau nanti kamu ikut, apa kata teman-teman ibu? Kalau sampai mereka tahu kalau kamu itu janda 3 kali lagi. Malu, tuh nggak? Gak usah. Nanti Rani gak usah ngomongin tentang status Rani. Biar mereka pada gak tahu, Bu. Kalau ibu bilang gak usah, ya gak usah. Kamu gak ada kerjaan. Itu jemuran, ya. Kamu angkatin, terus kamu gosok. Gak usah ikut-ikut ibu. Paling sih, keluyuran. Bu. Ya Allah, aku harus gimana ini? Masa aku berdua doang di rumah sama Mas Irwan?
Lebih baik aku tunggu mertuaku sampai dia pulang daripada aku harus ngadepin iparku itu. Kamu mengunci diri kamu di kamar agar bisa terhindar dari ipar kamu, Mbak. Iya Mbak, saya mengunci diri saya di kamar karena di rumah itu cuman kamar Mbak, satu-satunya tempat yang paling nyaman menurut saya. Dan apakah cara kamu itu berhasil? Kamu aman terus, Mbak? Enggak Mbak, berjam-jam Mbak saya nunggu mertua saya pulang. Tapi Mbak, sampai sore saya tunggu mertua saya nggak pulang juga. Saya udah gak tahan nahan pipis saya di kamar, Mbak. Aduh, Mbak. Jadi kamu nekat keluar dong. Iya, saya nekat keluar dari kamar. Awalnya saat saya keluar dari kamar, semuanya aman, Mbak. Tapi saat saya keluar dari kamar mandi, Mbak. Kenapa, Mbak? Ipar saya, Mbak. Dia nyergap saya lagi, Mbak. Mbak, tenangin diri kamu. Terlalu begitu. Buru-buru banget. Mau kemana sih? Mumpung rumah sepi. Kamu mau nggak kalau ngelayanin aku? Aku lagi pengen marah sama kamu semua. Sini. No. Kamu mau kemana sih? Lepasin. Udah, kamu nggak usah takut. Mumpung rumah sepi. Lepasin. Kita berdua aja. Kamu boleh nggak aku nyobain? Udah lah, kamu nggak usah jual mahal. Bentar aja udah, nggak akan ada yang tahu kok kita berdua ya. Rumah sepi banget ya. Udah lah, nggak apa-apa yuk. Tenang aja, aku bisa ngerasain kita berdua ya. Udah, kamu nurut aja. Pergi. Sini nurut. Sini. Mau kemana sih? Aku udah gak kuat banget sama kamu. Aku mau masuk kamar. Gak boleh. No. Lepasin. Pergi. Lepasin. Dia terkapar. Dia akan meninggal kan, Mbak? Enggak, Mbak. Dia masuk rumah sakit. Dia dirawat karena gegar otak. Aduh, semakin pelik, Mbak. Bagaimana reaksi mertua kamu, suami kamu ketika mengetahui kejadian ini? Gara-gara kamu. Kepala Ibu jadi terluka, tau nggak? Bu, sabar dulu ya. Gimana Ibu mau sabar? Hah? Kakak kamu itu terluka gara-gara istri kamu. Kakak kamu itu gegar otak loh. Hah? Gimana Ibu mau sabar? Bu, aku cuma mau bela diri aku. Mas Irwan memperkosa aku, Bu. Kamu jangan percaya Irwan. Kamu yang di kamarnya Irwan. Dan Irwan terkapar di kamarnya kan? Hah? Mas, beneran Mas. Aku nggak bohong. Tadinya aku mau lari ke kamar. Tapi tiba-tiba Mas Irwan cegat aku. Aku kira aku bisa sembunyi di kamarnya. Rani, bicara yang jujur. Ini masalah serius. Jujur Mas, aku nggak bohong. Bohong. Aku nggak bohong, Bu. Demi Tuhan, aku nggak bohong. Biarkan kami biar. Tolong, jangan pakai kekerasan, Bu. Biar istri kamu tahu rasanya gimana sakitnya kakak kamu. Ibu harus balas itu semuanya. Rani, pergi ke kamar. Sekarang. Cepat.
saya makin sakit, Mbak. Sakit hati saya, Mbak, dengar makian dari mertua saya, Mbak. Mbak, saya bisa memahami perasaan kamu, Mbak. Kamu tuh nggak salah, tapi tetap aja kamu dihina dengan segitu kejamnya. Apa ini cuman karena saya menjanda 3 kali ya, Mbak? Jadi semua orang itu ngerendahin saya. Saya juga nggak mau, Mbak, jadi janda. Saya juga nggak mau pisah sama suami-suami saya sebelumnya. Saya juga sama, Mbak, kayak wanita-wanita lain. Saya cuma pengen sekali, Mbak. Nikah seumur hidup tuh sekali, Mbak. Saya nggak mau, Mbak, jadi janda 3 kali kayak gini, Mbak. Mbak, kamu dengar ya, Mbak? Kamu ini kuat, Mbak. Kamu ini tegar, kuat menghadapi ini semua. Saya juga udah gak kuat, Mbak. Saya udah gak sanggup, Mbak. Tapi setelah saya mendengar apa yang disampaikan sama suami saya, Mbak, hati saya makin sakit, Mbak. Saya udah gak sanggup lagi, Mbak. Saya udah gak sanggup. Kenapa, Mbak? Kenapa? Suami kamu kenapa? Apa yang dia katakan, Mbak? Mas gimana ibu, Mas? Mas saya stres, Mas. Kamu kemana? Sementara aku tidur di sofa. Kenapa, Mas? Kamu pikir gak? Setelah aku tahu kamu gedein kakak aku, terus aku mau telanjang sama kamu. Sadar atau tidak kau lakukan. Mas jangan gitu dong, Mas. Nggak kayak gitu, Mas. Kau lukai cinta setiaku. Di saat mertua saya gak percaya sama saya masih bisa terima, Mbak. Tapi, Mbak, di saat suami saya yang gak percaya sama saya, Mbak, itu benar-benar hancur banget hati saya, Mbak. Saya paham, Mbak, sebagai seorang perempuan, Mbak. Namun di tengah semua prahara itu, apakah sempat terbersit, Mbak? Kamu menyudahi pernikahan kamu yang keempat ini. Kalau saya menyerah begitu saja dengan pernikahan ini, yang ada semua orang akan makin menganggap rendah saya, Mbak. Mereka akan makin menghina saya karena saya gagal di pernikahan keempat saya ini, Mbak. Lalu, apa yang kamu lakukan setelah itu, Mbak? Mungkin dengan pindah dari rumah itu, saya bisa menyelamatkan rumah tangga saya, Mbak. Lalu bagaimana, Mbak? Apakah setelah itu kamu ngontrak, kamu pindah dari rumah? Mas, aku mau ngomong sebentar boleh? Aku mau kerja. Nanti aja ngomongnya. Sekarang ya, Mas. Soalnya penting, masalah kita. Soal apa? Tentang kakak aku. Aku tuh masih marah sama kamu. Mas, bukan soal itu. Ini soal tempat tinggal. Aku mau kita ngontrak aja ya, Mas. Ngontrak rumah. Ran, kakak aku masih di rumah sakit karena kamu. Sekarang kamu minta kita pindah. Gak gitu, Mas. Ini demi kebaikan pernikahan kita. Aku tahu aku gak sempurna. Apalagi karena status aku yang udah janda 3 kali. Yang sering banget bikin kamu dan keluarga kamu bermasalah. Kalau kamu bisa dapat izin dari ibu aku akan turutin kemauan kamu. Kamu sempat bilang kan di awal tadi kalau suami kamu tuh tulang punggung keluarga. Banyak kan pengeluarannya. Saya juga memikirkan hal itu. Tapi dengan saya keluar dari rumah itu, berarti kan saya bisa lebih aman kan, Mbak? Apa kamu sudah coba bicara dengan mertua kamu? Mertua saya malah marahin saya, Mbak. Dia bilang saya perempuan kurang ajar, gak tahu diri. Perempuan yang memisahin anak sama ibu kandungnya. Rumah itu udah bagaikan neraka, Mbak, bagi saya. Saya udah gak kuat di rumah itu. Apalagi semenjak mimpi terburuk saya kembali dari rumah sakit, Mbak.